Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ustadzah Umi Hani Asar Wastuti pada mata pelajaran IPS atau Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 8 semester 1. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Ya, pada materi ini kita akan mempelajari 4 bab. Yang pertama yaitu mobilitas sosial, yang kedua adalah pluralitas masyarakat Indonesia, yang ketiga adalah konflik sosial, yang keempat adalah integrasi sosial. Kita mulai dengan yang pertama yaitu mobilitas sosial. Ya, tujuan dari pembelajaran kali ini yang pertama yaitu menjelaskan pengertian mobilitas sosial, yang kedua menganalisis bentuk-bentuk mobilitas sosial, yang ketiga menganalisis faktor pendorong mobilitas sosial, yang keempat mampu menganalisis faktor penghambat mobilitas sosial, yang kelima kalian mampu menganalisis saluran-saluran mobilitas sosial, yang keenam, mampu menganalisis dampak positif dan dampak negatif mobilitas sosial. Pada pertemuan kali ini, kita ambil 2 tujuan pembelajaran dulu, yaitu yang pertama dan yang kedua. Ya, kita masuk ke pengertian mobilitas sosial. Ini sebelum masuk pada pengertian para ahli, kita harus tahu dulu hubungan antara interaksi sosial dan status sosial yang ini karena akibat dari adanya mobilitas sosial. Oke, yang pertama, dalam kehidupan sosial, interaksi sosial memiliki peranan yang sangat penting, bahkan menjadi salah satu kunci kehidupan. Yang kedua, interaksi yang berkembang di masyarakat ini kemudian akan mengubah pola pikir dan memungkinkan terjadinya mobilitas sosial. Yang ketiga, seseorang yang telah mengalami mobilitas sosial berarti telah mengalami perubahan status sosial. Nah, kita masuk ke pengertian para ahli. Yang pertama, Paul Beharten dan Han. Mobilitas sosial adalah gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial yang lain. Yang kedua, menurut Suryono Sukanto, mobilitas sosial adalah suatu gerak dalam struktur sosial, yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok. Yang selanjutnya adalah menurut Kimball Young dan Raymond W. Mack. Mobilitas sosial adalah suatu mobilitas dalam struktur sosial, yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Selanjutnya adalah William Kornblum. Mobilitas sosial adalah perpindahan individu-individu, keluarga-keluarga, dan kelompok sosialnya dari satu lapisan ke lapisan sosial lainnya. Menurut H. Edward Ransford, mobilitas sosial adalah perpindahan ke atas atau ke bawah dalam lingkungan sosial secara hierarki. Menurut Robert M. Z. Lawang, mobilitas sosial adalah perpindahan posisi dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain atau dari satu dimensi ke dimensi lainnya. Menurut Michael S. Bassett, mobilitas sosial adalah perpindahan ke atas atau ke bawah lingkungan sosioekonomi yang mengubah status sosial seseorang di dalam masyarakat. Nah, kalian harus bisa ya mencari atau membuat pengertian mobilitas sosial setelah membaca pengertian mobilitas sosial dari berbagai ahli. Lanjut, yaitu bentuk-bentuk mobilitas sosial. Bentuk-bentuk mobilitas sosial ini ada 4 ya, mobilitas sosial vertikal, mobilitas horizontal, mobilitas intragenerasi dan antargenerasi, yang terakhir adalah mobilitas geografis. Kita mulai yang pertama yaitu mobilitas vertikal, yaitu perpindahan status sosial yang dialami seseorang atau sekelompok warga pada lapisan sosial yang berbeda atau yang tidak sederajat. Mobilitas vertikal ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, mobilitas vertikal naik atau social climbing.
adalah mobilitas yang terjadi karena peningkatan status seseorang dari yang berstatus rendah ke status sosial yang lebih tinggi. Yang kedua adalah mobilitas vertikal turun atau social sinking, adalah proses penurunan status seseorang di masyarakat. Bisa karena pensiun, bisa karena mengundurkan diri, bisa karena kesalahan yang dibuat, atau karena undang-undang atau aturan dalam kantor tersebut. Nah, sekarang apa ini contoh vertikal naik, mobilitas vertikal naik? Saya contohkan di Mu'alimat saja ini. Ya, pada tahun pelajaran 2019-2020, Ustadzah Siti Nurhayati adalah guru SKI. Kemudian pada tahun pelajaran ini, dia diangkat menjadi KUR kegiatan siswi. Nah, berarti dia mengalami mobilitas vertikal naik. Sekarang contohnya adalah mobilitas vertikal turun. Pada tahun pelajaran 2019-2020, Ustadzah Yunita menjabat sebagai KUR atau Kepala Urusan Kegiatan Siswi. Kemudian tahun ini beliau mengundurkan diri dan menjadi guru BK, tidak menjabat sebagai kepala urusan lagi. Nah, ini adalah contoh mobilitas vertikal naik dan mobilitas vertikal turun. Ya, yang kedua adalah mobilitas horizontal. Mobilitas horizontal adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Mobilitas horizontal merupakan peralihan individu dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lain yang sederajat. Pada mobilitas horizontal tidak terjadi perubahan dalam derajat kedudukan seseorang. Contoh, Pak Adi adalah guru matematika di SMP Negeri 1 Yogyakarta. Pada tahun ini beliau dipindah oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ke SMP Negeri 5. Dia tetap menjabat sebagai guru matematika pada sekolah tingkat SMP. Berarti dia tidak mengalami perubahan derajat kedudukan. Berarti dia mengalami mobilitas horizontal karena hanya pindah tempat kerja. Lanjut, yang ketiga adalah mobilitas sosial antar generasi dan intragenerasi. Mobilitas sosial ini selain dapat bergerak vertikal dan horizontal juga dapat bergerak berdasarkan keturunan. Yang pertama yaitu mobilitas sosial antar generasi. Adalah mobilitas sosial dua generasi atau lebih. Misalnya generasi ayah ibu dan generasi anak. Generasi anak dan generasi cucu. Generasi angkatan 45 dan generasi angkatan 66. Nah, nanti ini akan tahu kalau kita belajar sejarah, Mbak. Nah, kemudian contoh lagi mobilitas intragenerasi adalah mobilitas yang terjadi dalam satu kelompok generasi yang sama. Mobilitas ini dapat ditandai dengan adanya kenaikan atau penurunan status. Ini contoh ya, contoh misalnya pada semester 1 kelas 1B, Rista Ayudya terpilih menjadi ketua kelas. Kemudian pada semester kedua, Rista Ayudya tidak terpilih lagi menjadi ketua kelas, tetapi yang terpilih adalah Claresta Astagina. Nah, berarti Rista Ayudya pada semester 1 mengalami kenaikan, sedangkan semester kedua dia mengalami penurunan dan Claresta Astagina mengalami kenaikan. Nah, ini adalah contoh mobilitas intragenerasi pada satu kelompok generasi yang sama. Ya, ini ya. Lanjut, mobilitas sosial geografis atau sering juga disebut mobilitas lateral. Mobilitas sosial geografis adalah perpindahan individu atau kelompok dari satu daerah ke daerah yang lain secara tidak langsung mengubah status sosialnya. Ya, contohnya adalah untuk membuat waduk
Kedung Ombo, proyek Waduk Kedung Ombo di Purwodadi Grobogan, pemerintah mengadakan bedol desa atau transmigrasi bedol desa memindahkan seluruh desa ke Sumatera. Nah, pada perpindahan tersebut bisa jadi tadinya seseorang hanya sebagai petani penggarap sawah, tidak punya sawah, setelah pindah transmigrasi dia menjadi petani yang punya lahan. Ini salah satu contoh. Contoh lagi pada peristiwa tsunami. Ya, pada peristiwa tsunami, masyarakat Banda Aceh direlokasi ke daerah lain. Maka dia mengalami mobilitas sosial geografis. Ya, kiranya pertemuan kali ini hanya cukup sampai di sini. Ya, kita nanti akan bertemu lagi pada materi selanjutnya yaitu tentang saluran mobilitas sosial dan dampak positif serta negatif. Ya, jangan lupa like, subscribe, dan share serta komennya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.